Halo, jumpa lagi. Saya Dr. Indrati Suraputra. Kali ini seperti biasa ditemani oleh Dr. Sylvia Detri Elvira. Dan kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu gangguan kepribadian obsesi kompulsif. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan sampai rancu antara gangguan kepribadian obsesi kompulsif yang juga kita namakan anankastik itu tidak sama dengan OCD, gitu ya, Dr. Sylvia? Iya. Karena apa, Dr. Pepi? Iya, kalau gangguan kepribadian itu kan dasar dari sifat karakter orang tersebut yang bisa kita lihat dari orang tersebut masih kecil. Tapi kalau OCD atau obsessive compulsive disorder, gangguan obsesif kompulsif biasanya mulainya pada remaja atau dewasa muda baru muncul gitu. Ya. Biasanya karena ada stresor gitu. Dan umumnya kalau orang OCD, obsessive compulsive disorder itu belum tentu ada gangguan kepribadian, dia bisa aja biasa-biasa aja, cuman mempunyai kelakuan-kelakuan dan pikiran-pikiran yang menyebabkan dia melakukan kompulsi itu, menetralisir obsesi yang ada di pikiran dia. Kita kembali ke gangguan kepribadian obsesi kompulsi ya. Gambaran utamanya gimana, Dr. Pepi? Kita bicarain ya. Gambaran utamanya gimana? Gambaran utamanya adalah orangnya itu karena gangguan berarti maladaptif, artinya sulit menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di tempat dia berada, ya di keluarga, ya di tempat pekerjaan, atau kalau dia masih kuliah ya kuliah, ya seperti itu. Artinya dia merasa apa yang dia lakukan, kebiasaan-kebiasaan dia itu menurut dia tidak mengganggu, tapi orang lain yang merasa terganggu. Antara lain kalau gangguan kepribadian anankastik atau obsesi kompulsif ini nomor satu ciri-cirinya adalah keteraturan, kemudian perfeksionis, tidak fleksibel ya, kaku gitu, maunya semuanya serba sesuai apa yang dia buat sendiri ya peraturannya tersebut. Lalu dengan uang itu dia bisa pelit banget atau bisa boros banget. Iya, kemudian dengan waktu juga seperti itu, terlalu kaku, orang nggak boleh terlambat sedikit pun, dan juga susah sekali untuk melihat kalau orang lain itu tidak teratur ya. Jadi kalau orang nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan, dia akan marah, apalagi kalau dia atasan. Nah, ini bawahannya yang repot ya. Kalau peraturannya jam 8 harusnya datang jam 8, tapi kalau dia datangnya jam 7 orang terlambat dia marahin. Seperti itu kira-kira gambaran umumnya, Dokter. Ya. Jadi memang dia sangat terpaku kepada keteraturan dan orangnya cenderung perfeksionis ya kan? Dan itu merasa aturan yang perfect itu adalah yang paling benar. Jadi kalau ada orang yang nggak mengikuti itu mendingan nggak usah ikut-ikut gitu ya. Makanya sulit sekali kerjasama nih orang-orang kayak gini kan. Lebih baik kerjain sendiri. Padahal kalau kerjain sendiri nggak kelar-kelar karena dia perfeksionis, berubah-ubah ya kan. Surat aja sampai berkali-kali. Betul. Sering kali bikin laporan, udah benar dirubah lagi, benar sampai akhirnya nggak kelar-kelar laporannya. Sampai mengorbankan tujuannya daripada aktivitasnya ya, karena senang dengan detail-detail itu. Jadi untuk orang-orang yang berada di sekitarnya ya jadi frustrasi sendiri. Ya kan? Capek ngikutinnya. Karena dia maunya jalan yang ini yang benar, kalau nggak kayak gini itu nggak benar. Harus sesuai. Kalau dia bilang A, padahal cara B dan cara C juga mungkin benar. Tapi kalau menurut dia nggak sesuai dengan A yang dia bilang, nggak boleh. Jadi nggak ada kompromi. Nggak ada kompromi. Nggak fleksibel. Kaku. Udah repot banget itu ya. Kalau dia atasan, bawahannya yang repot. Ya kan? Kalau dia bawahan itu biasanya juga dia sangat mengikuti aturan atasannya itu sampai dia tidak mau berubah dari aturan yang diberikan pada atasan. Pokoknya penting
peraturan. Iya. Ya kan, yang penting peraturan harus diikuti gitu. Jadi kalau kita lihat ya orang ini ya, kita kesannya di samping kaku, nggak fleksibel, dia juga emosinya sangat dihambat ya. Iya, dingin ya. Nggak bisa romantis. Nggak bisa bercanda. Jadi kalau misalnya kita di lapangan terbang di airport, kita lihat ada orang yang mau memeluk anaknya, istrinya, pasti dia bukan gangguan kepribadian anak plastik karena mereka tidak mampu. Iya, Ya kan? iya. Menunjukkan kehangatan emosi, biar kata dia seneng, tapi dia tetap kelihatannya formal, Iya. menjaga. Jaim. Ah, bener, ya ini yang berkelebihan, Iya. ya kan? Nah itu, jadi kita bisa lihat, oh ini kok orang kok nggak bisa ya hangat gitu kan? Iya. Nah, belum lagi kalau orang lain di suatu situasi bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa, dia diem aja. Pokoknya kurang apa ya? Ya kurang bisa menikmati lah ya. Dan Iya. malah dia merasa nggak enak tuh kalau diantara orang-orang yang penuh dengan kegembiraan. Ketawa-ketawa. Iya kan, kacau banget ya pokoknya ya. Dan ini model dia yang serba keteraturan ini dalam kehidupan sehari-hari juga dia terapkan di keluarga. Anggota keluarganya. Nah, misalnya potong rumput, caranya harus yang kayak begini. Kalau nggak kayak begini salah, ya kan? Tuh. Kalau bapak-bapak gimana, Dokter Nah, iya. Eli? Kan misalnya potong rumput ya harus seperti ini. Terus kalau misalnya nih saking apa-apa tuh mau sempurna, anaknya misalnya lihat anaknya main sepeda roda 3, anaknya masih kecil, tetap dia bilang harus begini, harus lurus. Jadi semuanya tuh harus sempurna meskipun masih anak-anak. Iya, jadi Ya, anaknya ini kasihan semuanya. ya, stres. Iya, stres. Nah, mungkin nanti anaknya gedenya bisa kayak dia jadinya kalau diatur-atur terus karena merasa ya seperti itu seharusnya. Yang kan benar, gitu. yang itu. Dan nggak bisa santai orang ini, bener nggak? Nggak bisa, karena semuanya harus sesuai peraturan, semua harus perfect. Betul. Kalau liburan bawa kerjaan, nggak bisa santai kan? Iya. Dan juga dia itu kalau ikut apa ya misalnya sport ya, semuanya itu orang kalau sport kan for fun, kalau dia kan santai. enggak. Nah, Kalau kalau dia kan enggak, jadi sport tuh harus bagus hasilnya, jadi terlalu serius gitu kan, jadi orang juga males kan. Atau Iya. misalnya anaknya main bola, nanti yang ada anaknya dikuliahin bagaimana cara main bola yang bagus, jadi tidak bisa menikmati segala kegiatan, ya kan? Tadi Dokter Pepi juga pernah menyinggung orangnya pelit ya. Iya. Nah, repot tuh ya. Kalau apa semua orang yang pelit itu gangguan kepribadian obsesi kompulsi. Ya enggak sih. Ya, enggak kan? Ya, jadi Kalau nggak pelit ya boros banget. itu kan parah banget. Dan itu dia terapkan pelitnya itu tidak pada orang lain saja, pada diri Pada diri sendiri juga, Nah, ya. Jadi kalau orang pelit yang biasa tuh kan pelitnya sama orang lain, ya kan? Kalau dia Kalau dia sama dirinya terlalu juga kan, hemat. hemat sekali. Karena pikirannya ya duit disimpan siapa tahu ntar Ada perlunya. musibah. Iya kan norak banget ya. Padahal kalau kita mumpung nggak ada musibah kita pakai duitnya kan. Bego dia nggak bisa menikmati hidup sebetulnya ya. Jadi hidupnya tuh serba teratur, serba orangnya stres sendiri lah ya. Lelah lah, capek. Bener capek ya karena perfeksionisme itu. Cuman dia tidak bisa mengendalikan kalau nggak gitu. Betul ya. Kalau nggak gitu dia rasanya juga nggak enak, nggak nyaman, stres sendiri ya. Nah itulah repotnya karena sudah menjadi gangguan kepribadian itu. Terus apa ya misalnya ada pekerjaan yang harus dikerjain, itu kalau dia mengejar kesempurnaan ya otomatis deadline-nya nggak nyampe Telat terus berarti dia ya. Telat terus atau nanti dia terus dia kerjain nggak sampai akhirnya nanti di tempatnya dia di ruangan dia itu penuh dengan tumpukan kerjaan-kerjaan yang nggak selesai. Orang ini kan cenderung untuk apa-apa disimpan ya. Oh iya Ya kan? Numpuk barang-barang juga. Numpuk barang-barang juga. Jadi kalau ada yang orang yang punya ruangan yang berantakan menurut kita, tapi menurut dia itu memang pantas
barang-barang itu disimpan karena siapa tahu ntar ada gunanya. Iya. Ya kan? Padahal kalau kita kan ada barang jelek ya, kalau bisa dibuang kita ganti yang baru dong. Iya. Biar bagus. Kalau ini enggak, barang jelek biar kata stop kontak udah gimana disimpan siapa tahu ntar ada gunanya. Kan Iya. gitu. Walaupun dia naruhnya ditoto ya, ditata dengan rapi, tapi kan jadi penuh. Iya. Mending kalau barang-barangnya tuh penuh dengan kenangan, ini kan enggak ya. asal barang aja diambil jadi rommel kan. Oh iya. Dan itu kalau diusik marah. Oh iya. Ya kan? Karena meskipun itu kerjaan yang belum selesai, tapi dia sendiri ngerti ini. Betul. Kalau ada orang mindahin, dia hafal betul. Iya. Hafal betul terhadap sampahnya itu, ya kan? Jadi apa ya, orang-orang yang kayak gini ini memang sulit ya untuk dimengerti buat orang lain kan. Iya. Juga kalau dia ada tugas karena maunya itu perfeksionis, jadi kadang-kadang dia ngerjain tuh sampai malam, sampai nggak tidur. Iya, ya kan? iya. Nah, jadi dia kerja keras karena memburu keteraturan tadi, kesempurnaan itu, ya kan. Bukan dia kerja keras seperti kalau orang yang ekonominya pas-pasan, kita kerja keras karena butuh duit kan. Kalau ini kan kerja keras yang sebetulnya nggak perlu. Iya kan, aturannya ya udahlah angka 7,5, 8 udah cukup, dia kan maunya 9, 10. Iya itu ya kan, itu yang bikin orang kadang-kadang ya aturan udahlah, dia nggak mau kan, harus yang lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat ya dalam hubungan dia dengan pimpinan, misalnya dia di bawah terus di atasnya ada pimpinannya. Kalau pimpinannya itu dia senangi, dia hormati, maka dia sangat nurut sama pimpinannya. Sangat mengabdi sepertinya. Sangat mengabdi. Tapi kalau dia tidak suka, dia akan membuat perlawanan-perlawanan karena menurut dia ada aturan yang lebih benar, kayak gitu ya. Tapi dia pasif agresif atau dia frontal ya, Dokter In? Dia tidak frontal. Orang ini tidak frontal. Jadi misalnya nih ya, dia di restoran nih ceritanya, di restoran. Terus dilayaninya nggak bagus, tunggunya lama, makanannya nggak enak. Kalau orang lain kan langsung komplain. Bilang, ya kan? bilang. Ini kenapa sih mari nggak enak? Kok ini? Dia kan nggak. Dia diem aja, dia pendem. Tapi nanti dia terus nggak kasih tip atau tipnya dikasih kecil sekali ya kayak gitu-gitu. Iya. Ya, jadi pasif agresif. Iya. Jadi dia nggak frontal. Orangnya memang tidak frontal. Cuma kadang-kadang karena sering dia tekan itu nanti kadang-kadang bisa meledak untuk satu hal yang minor aja, yang kecil gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang orang yang meledak karena sesuatu yang hal yang kecil karena marahnya dia tekan. Dia repress. Ya itu yang bikin suka orang bingung. Juga dia terhadap moral dan etika ya. Ini juga kaku banget. Kaku banget kan. Nah jadi apa namanya, dia itu sangat taat kepada aturan etika dan moral itu sampai apa, kalau zaman kita dulu orang masih ada Belanda letter bahasa Indonesia apa sesuai itu ya? Dengan apa yang tertulis di situ. Jadi tidak ada nuansa untuk fleksibel untuk jadi kalau misalnya nih ada temennya kurang duit 100 rupiah buat naik MRT, pinjem dong duit 100, padahal temennya nggak pernah pinjem ya, dan duit 100 kan nggak banyak, dia tetap nggak mau ngasih karena dia bilang menurut aturan orang yang berhutang atau yang memberi hutang sama jeleknya. Jadi biar kata 100 perak tetap karena kalau ditanya kenapa gitu, prinsip. Dia selalu ngomongin setengahnya. Jadi orang yang jadi apa prinsip. Nah kita mesti curiga, kaku ya kan, prinsip, nggak fleksibel gitu ya.